Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'da, pandemi COVID-19 ini telah banyak merubah tatanan kehidupan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Baik berupa ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan kehidupan yang lain. Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini sebagai wujud atau sebagai bentuk ikhtiar fisik untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Namun, kalau kita mau menyadari dan mendalami di balik perintah menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan ini, maka kita akan menemukan bahwa patuh terhadap protokol kesehatan ini bukan hanya sebagai ekspresi kecemasan akan virus ini, melainkan merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kesadaran rohani kita sebagai umat manusia. Karena kalau memang kita mendalami betul-betul apa hikmah di balik mematuhi atau menjalankan protokol kesehatan yang 4 ini, maka kita akan menemukan hikmah yang sangat-sangat dalam dan penting, yang kemudian itu bisa dijadikan media untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Protokol kesehatan pertama yang harus kita lakukan adalah memakai masker. Ini adalah sebuah peringatan bahwa kita dituntut, diperintah untuk menjaga lisan kita, untuk menutup mulut kita dari berbicara kejelekan orang, menggunjing orang lain, mengadu domba orang lain, mencaci maki, membuli, menyebarkan berita-berita hoax, dan lain sebagainya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita pun juga menyadari bahwa sumber dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh seorang manusia adalah timbulnya dari kita tidak bisa menjaga mulut atau tidak bisa menutup lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Adakah yang lebih banyak sesuatu yang mendorong seseorang untuk terjerumus ke nerakanya Allah selain dari apa yang ia keluar dari mulutnya, selain dari apa yang ia katakan, yang ia ucapkan dari mulutnya. Karena besarnya efek negatif yang ditimbulkan oleh seseorang yang tidak bisa menjaga lisan, seseorang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sekaligus memberikan nasihat kepada kita umatnya, berbunyi, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang beriman kepada Allah, percaya akan adanya hari akhir, falyaqul khaira, hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik. Ia beriman kepada Allah, ia percaya dengan adanya hari akhir, tapi tidak bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, maka apa selanjutnya? Auliyasmut, diam. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya, memperingati bahwa mulut kita sungguh sangat berbahaya kalau kita tidak pandai menjaganya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, orang-orang yang tidak bisa menutup lisannya, maka Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Walu'inu bima qalu. Allah akan melaknat sebab apa yang ia katakan, sebab apa yang mereka ucapkan. Di dalam ayat selanjutnya, dalam surah yang sama Al-Maidah,
Allah juga memberikan gambaran kepada kita, orang-orang yang pandai menjaga lisannya, orang-orang yang bisa menutup mulutnya dari sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah, maka Allah akan memberikan jaminan balasan berupa surga. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin. Allah akan memberikan pahala berupa surga kepada orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, kepada orang-orang yang bisa menutup mulutnya. Ini arti sesungguhnya protokol kesehatan pertama, memakai masker. Protokol kesehatan selanjutnya adalah mencuci tangan. Ini adalah simbol bahwa kebanyakan aktivitas seseorang dilakukan oleh tangannya. Juga sebuah pelajaran bahwa kepada kita bersama bahwa sudah saatnya kita membersihkan diri. Sudah seharusnya kita membersihkan jiwa kita dari segala noda, dosa, dan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita membersihkan jiwa kita? Dengan cara apa kita membersihkan diri kita dari maksiat yang selama ini telah kita lakukan, yang itu semua adalah melanggar perintah Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nuh memberikan penjelasan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhanmu. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Memintalah ampun kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun atas segala noda, dosa, maksiat, dan kedurhakaan yang selama ini telah kita lakukan. Orang-orang yang memperbanyak baca istighfar, yang istiqamah banyak baca istighfar, bukan hanya jaminan ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah memberikan jaminan yang lain kepada mereka. Apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit sebagai sumber kebutuhan-kebutuhan manusia di atas permukaan buminya Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan memperbanyak harta mereka, memperbanyak anak keturunan mereka. Inilah jaminan orang-orang yang memperbanyak baca istighfar, yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering membersihkan diri dengan memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Protokol selanjutnya yang harus kita patuhi dan kita jalankan adalah menjaga jarak. Ini artinya adalah sebuah peringatan kepada kita umat manusia. Barangkali Allah dengan adanya virus corona, makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa ini, Allah memberikan teguran kepada kita umatnya, kepada kita hambanya, sekaligus Allah ingin mengajak kita untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali selama ini kita sudah terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada sekat, sudah tidak ada jarak antara kita dengan kehidupan dunia. Kita sudah sering terbuai, terpana, tergoda dengan keindahan dunia yang hanya sifatnya sementara ini. Padahal kita pun sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya tempat singgah, hanya tempat transit, bukan tempat tujuan utama. Tujuan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita akan bahayanya kita kalau kita terpesona, terlena, sudah tidak ada jarak dengan kehidupan dunia ini. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, kata Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan sesuatu yang sangat-sangat melelahkan. Oleh karenanya, dengan adanya corona ini, ayo kita jaga jarak dengan dunia. Ayo kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya corona kita bisa mengambil hikmah dengan semuanya ini. Protokol selanjutnya atau yang terakhir yang harus kita jalankan adalah sebagai wujud ikhtiar fisik kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini adalah menghindari kerumunan. Artinya apa? Kita selaku umat manusia atau orang-orang yang beriman sudah selayaknya kita menyendiri, sudah selayaknya kita menyediakan waktu untuk bermuhasabah,
untuk introspeksi diri. Barangkali selama ini kita hidup, banyak dosa yang kita lakukan, banyak kecongkakan, kesombongan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Sudah saatnya kita menghindari kerumunan, menyediakan waktu untuk menyendiri, bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Sudah sebanyak apakah amal-amal soleh yang kita lakukan? Sudah berapakah kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat yang telah kita lakukan? Introspeksi diri, menyendiri, menghindari kerumunan untuk muhasabatun nafsi. Orang-orang yang pandai bermuhasabah selama hidupnya di dunia, maka kelak di akhirat akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam salah satu pidatonya, beliau menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hisablah kalian semua, introspeksi dirilah kalian semua sebelum kalian dihisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Berhiaslah untuk menghadapi penghisapan yang besar. Wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamah. Sesungguhnya hisab yang ringan di hari kiamat ala man hasaba nafsahu fid dunya, bagi orang yang sering menghisab dirinya, yang sering introspeksi dirinya ketika ia hidup di dunia. Inilah arti sesungguhnya ketika kita menjalankan protokol kesehatan yang 4 ini, tetap kita menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sembari kita terus menjaga mulut kita, membersihkan jiwa dan raga kita dari noda dan dosa yang telah kita lakukan, menjaga jarak dengan kehidupan dunia yang fana dan yang membosankan ini. Serta kita menyediakan waktu untuk menyendiri, bermuhasabah, introspeksi diri. Sudah sebanyak apakah amal-amal soleh yang kita lakukan? Dan jangan lupa, terus kita berdoa kepada Allah, memohon, menangis, bermunajat kepada Allah. Semoga virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali beraktivitas dengan normal, dengan tenang, tidak ada kecemasan dan kepanikan dan hal-hal yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.